Di kesempatan ini saya menghadirkan satu narasum yang akan kita diskusikan hari ini tentang rasisme yang dialami oleh Jance dan Jacob Sayuri saat setelah mengalahkan Persib Bandung oleh Maluku Utara United. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah Maluku Utara United menang dan Jance dan Jacob ada di posisi Maluku Utara. Tetapi kenapa bisa mendapatkan rasis terhadap dua orang ini? Kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda untuk menyikapi ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan. Ada lagi kesempatan untuk kita bisa diskusi lagi atau sharing begitu. Dan kebetulan ini topiknya penting, juga menarik karena tentang rasisme begitu ya. Jadi sebelum ke peristiwa rasis yang dialami oleh duo Sayuri ini, secara umum seperti yang kita tahu memang rasisme ini sesuatu yang buruk, istilahnya penyakit sosial dari masyarakat manusia kita begitu ya, yang hidup di planet ini. Jadi di semua sektor kehidupan manusia, yang tadi politik, di bisnis, di komunitas, di sepak bola, di cabang olahraga manapun, di industri musik, atau bahkan di lembaga agama, ada di masjid, gereja dan lain sebagainya. Kita tidak asing lagi mendengar isu atau peristiwa-peristiwa tentang rasisme yang kebetulan memang orang kulit hitam selalu menjadi korban dari rasisme ini. Jadi kalau secara teori rasial segala macam ya kita tahu itu mereka mencoba meyakini para rasialis ya, seperti Charles Darwin misalnya dengan teori evolusinya, yang kemudian banyak filsuf-filsuf lain yang kemudian menggolongkan orang kulit putih atau orang Eropa itu manusia kelas 1, terus orang ya setidaknya ini klasifikasi yang ada di Amerika begitu ya. Jadi orang kulit putih itu ada di kelas 1, orang Amerika Latin itu ada di kelas 2, orang India, Asia dan lain sebagainya yang kulit berwarna itu ada di kelas 3, dan kelas paling dasar itu orang kulit hitam. Nah, itu klasifikasi di masyarakat Amerika seperti itu. Jadi saya lihat di beberapa negara juga ada rasisme itu ada di mana-mana. Dan khusus di sepak bola hampir di semua, terutama di 5 liga teratas dunia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis atau Liga 1 itu ada barang itu begitu. Jadi bagi saya atau bagi kami sebagai manusia yang sadar akan mulianya nilai kemanusiaan, kita merasa rasisme ini satu hal yang harus diperangi oleh manusia yang sadar akan kemanusiaan. Dan banyak sekali aktivisme, banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang muncul dalam perlawanan yang kita kenal, tokoh-tokoh kemanusiaan dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin itu secara umum seperti itu. Tapi kembali kepada topik tadi, jadi saya juga heran. Kenapa dua Sayuri ini justru yang jadi korban kekerasan rasial setelah
tim mereka mengalahkan tim Persib Bandung. Jadi secara logika kalau seandainya duo Sayuri ini ada di Persib Bandung dan kemudian Persib Bandung kalah dan mereka dijadikan kambing hitam atas kekalahan itu, bisa dimaklumi sedikit, itu masuk akal sedikit. Meskipun sepak bola secara tim, sepak bola itu olahraga tim, jadi kalau terjadi kekalahan yang harus disalahkan, kalau seandainya itu mau dilakukan, maka itu tim yang disalahkan. Atau biasanya pelatih yang biasanya paling bertanggung jawab dan lain sebagainya. Atau kalau satu tim dimenangkan, maka pujian itu harus diberikan secara tim, secara kolektif. Mungkin satu orang yang mencetak gol misalnya, menentukan arah permainan misalnya, dia diberi pujian khusus, tapi sebetulnya secara umum harus diberikan kepada tim karena ini olahraga tim begitu. Jadi harusnya kalau seandainya mereka dua ini ada di Persib Bandung dan Persib Bandung kalah, harusnya bukan mereka dua yang kena konsekuensinya, tapi Persib Bandung secara umum. Tapi justru ini mereka ada di Malut United. Baru kemudian Malut mengalahkan mereka dan mereka dua ini menjadi korban. Nah, itu satu cacat logika menurut saya oleh beberapa supporter Persib Bandung yang serang duo Sayuri ini secara rasial itu. Sehingga mungkin saya tidak tahu apakah hanya mereka dua ini saja yang kena atau ada pemain lain juga di dalam Malut United kena atau Malut secara tim juga kena serang, saya tidak tahu. Tapi yang pasti sebagai orang Papua yang kebetulan anak Papua ada hampir ada di semua tim Liga 1 ini, 1-2 pemain Papua ada di sana dan kebetulan bukan hanya pemain Papua sebetulnya, pemain Afrika itu jika sesuatu terjadi serangannya itu selalu ada begitu. Jadi sasarannya tetap ke pemain yang berkulit hitam. Nah, jadi karena pemikiran hierarkis tadi yang saya bilang itu, sehingga ketika kita masuk di Indonesia, orang Indonesia merasa bahwa mereka yang berkulit sawo matang ini, yang teman-teman kita yang dari Jawa, Sumatera, terus kemudian Kalimantan, ini mereka merasa mereka ada di kelas 1. Terus kemudian ini yang saya perhatikan hierarkis nanti di Papua, nah itu kelas yang paling dasar. Tapi kemudian ada lagi mereka bikin Papua itu bikin pembagian lagi. Jadi pantai ada di atas, gunung terlalu di bawah. Jadi itu hierarki yang dibangun oleh ego sosial, dan bagi saya juga itu ketidakutuhan atau ketidaksempurnaan mereka menjadi manusia dan memahami kemanusiaan, sehingga hal-hal yang tidak logis justru mereka anggap itu logis dan menjadikan sesuatu. Dan ini korban dari ketidaksempurnaan mereka menjadi manusia itu. Berarti rasa inferior superior itu bertemu bukan karena tindakan, tapi karena sudah ditanami mindsetnya di setiap orang melalui kehidupan kita yang membuat aktivitas kita atau tindakan kita dengan hal yang lain, tapi orang menganggap kita ada di posisi yang sesuai dengan daerah kita. Itu sesuatu yang kadang, tapi saya mengajak dalam diskusi ini, saya mengajak untuk ini. Saya pertama sebelum suka diskusi-diskusi atau baca-baca tentang rasisme, tentang diskriminasi itu, saya merasa itu hal yang aneh begitu. Tapi kemudian selanjutnya saya merasa bukan aneh lagi, karena memang dunia merasa seperti itu, dunia melihat itu. Jadi kita sebagai orang kulit hitam bergerak dimanapun, terutama sebagai orang Papua di Indonesia ini, kita berhak atau bahkan bertanggung jawab untuk membela martabat kemanusiaan kita sebagai orang kulit hitam, sebagai orang rambut keriting, sebagai anak Papua. Tapi kita juga jangan heran bahwa kok ada ya orang rasis kayak begini. Karena secara umum kalau kita memahami teori rasialisme itu atau diskriminasi misalnya, itu
diskriminasi itu kan dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, rasis dilihat dari sudut pandang ras ini salah satu. Jadi apa rasialisme sebetulnya kan sesuatu yang orang yang merasa memiliki superioritas atau yang memiliki keunggulan tertentu menganggap ras lain itu inferior di bawah mereka itu kan. Jadi karena kita ini ada di negara Indonesia yang mayoritas kebetulan teman-teman kita yang berkulit sawo matang ini, sehingga kita di secara jumlah, secara apa namanya kapasitas kita dalam keterlibatan kita di negara ini bekerja di sektor manapun kita memang minoritas. Sehingga atas dasar itu kemudian mereka juga menganggap ras kita juga seperti itu ditambah dengan dukungan dari apa yang tadi saya pertama saya sampaikan tentang pandangan masyarakat global terkait kita orang kulit hitam begitu. Jadi ini peristiwa-peristiwa semacam ini hanya pemicu saja, pemicu. Tapi kalau rasisme sendiri itu bukan by design atas peristiwa tertentu, tapi memang itu sistemik. Itu hidup dalam peradaban manusia. Itu hidup dalam peradaban manusia. Jadi ya, itu yang saya ingin sampaikan. Jangan kita terlalu kaget dengan itu. Ada saja di mana-mana manusia rasis itu akan ada di mana-mana. Tapi satu hal yang penting, kita punya tanggung jawab dan kita berhak membela martabat kita sebagai manusia dan menyampaikan. Yang penting ketika mereka mencoba menyerang kita dengan rasis, jangan juga kita balik merasis mereka, tidak boleh. Tapi kita menyampaikan persoalannya apa? Kenapa kami dirasis? Kalaupun kita salah, harusnya ada cara lain, bukan dengan cara rasis, begitu kan? Jadi kita mesti memberikan pembelaan, memberikan klarifikasi atau pencerahan kepada pelaku rasis ini dengan cara yang santun, dengan sopan, dengan manusiawi, dan itu kita tunjukkan bahwa kita ini manusia yang utuh dari segala sudut pandang, dari esensi kita sebagai manusia kita utuh, dari pemahaman kita tentang kemanusiaan kita utuh, dari solidaritas kita tentang kemanusiaan kita utuh. Jadi tidak baik kalian lakukan seperti ini, harusnya kalian lakukan seperti ini. Jadi mungkin itu sedikit yang saya lihat bahwa rasisme itu sesuatu yang memang sudah mengakar. Dan di sepak bola itu salah satu yang paling subur terjadi serangan rasial. Pertama sadari bahwa di setiap tempat, di setiap lapangan kerjaan, barang itu ada, rasisme itu ada. Nah, kita mesti menyiapkan mental itu dulu untuk menyiapkan mental dulu untuk menghadapi situasi kayak begitu. Oh iya, ini bukan sesuatu yang luar biasa kok. Ini sesuatu yang biasa. Jadi itu dulu kita mempersiapkan. Kemudian yang berikut itu tanggung jawab kita sebagai sesama manusia untuk memberikan kesadaran kepada siapapun, terutama kepada mereka yang menjadi pelaku rasis itu, bahwa itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang tidak benar dalam kapasitas kita sebagai manusia. Karena apalagi di sepak bola itu berbicara tentang solidaritas, fungsi di dalam tim itu saja itu kerjasama itu, apalagi pemain yang ada di dalam itu dari berbagai negara, dari berbagai ras, dari berbagai latar belakang sosial, dari keturunan pemain bola juga ada, tapi ada yang pemain yang kebetulan muncul karena dia melatih diri, anak orang kampung yang muncul juga ada begitu. Jadi artinya sepak bola itu bukan hanya sebagai industri olahraga yang memberikan hiburan dan bukan sekedar permainan, tapi sepak bola sekarang itu menjadi satu industri yang merangkul semua perbedaan manusia di dalam. Diskusi kita hari ini mungkin ada pesan terakhir yang bisa sampaikan. Ya mungkin ada 2 atau 3 pesan ya. Yang pertama kepada kita orang Papua sebagai cenderung menjadi korban rasisme di negara ini,
tapi juga di dunia sepak bola. Bahkan di sepak bola di Persipura sebagai tim itu saja kan kena rasis juga hampir selalu. Hal itu terjadi, tapi kita tidak bisa membendung atau menghentikan atau berharap rasisme ini hilang. Itu mustahil sekali, itu tidak bisa. Makanya cara yang bisa kita lakukan itu yang pertama menyadari tentang kehidupan kita, peradaban manusia ini berjalan bagaimana. Kita menyadari itu dulu. Terus kemudian kita ada di sana, kita tidak kaget ketika rasisme itu datang. Karena memang secara fakta juga kita minoritas dan kita tidak bisa mengontrol mayoritas. Tapi kita hanya bisa memanage diri kita, pikiran kita, motivasi kita, mentalitas kita untuk menghadapi itu begitu. Tapi bukan berarti pasrah. Karena itu barang yang tidak mungkin hilang, jadi kita abai, sudah bukan itu. Tapi kita tetap memberikan perlawanan, tapi dengan cara yang positif. Ya, salah satunya seperti begini, kita bikin konten, edukasi segala macam bahwa ini sesuatu yang salah. Nah, jadi jangan kaget, jangan heran, tapi mari kita memberikan perlawanan yang berbeda dalam bentuk edukasi, dalam bentuk kesadaran publik bahwa itu sesuatu yang dengan kita hidup di dalam ini rasialisme, sebagian dari nilai kemanusiaan kita hilang. Nah, hal-hal semacam itu kita sampaikan. Itu pertama untuk kita sebagai orang Papua yang hampir kena rasis terus ya. Kedua, kepada mereka sebagai pelaku rasis. Ya, saya hanya mau bilang, jadilah manusia. Jadilah manusia. Syaratnya banyak sebetulnya, tapi saya hanya mau bilang dalam video atau dalam kesempatan ini satu. Jadilah manusia, caranya menggunakan ini. Menggunakan otak, menggunakan logika, memakai naluri. Karena ketika Anda melakukan rasis, itu artinya Anda tidak menggunakan ini. Dan Anda tidak menggunakan ini, itu artinya Anda bukan manusia lagi. Oknum yang memang kebetulan dalam pikiran ada tindakan yang rasialis itu, yang merendahkan martabat kemanusiaan itu, pesan saya itu tadi. Jadi, stop melakukan rasisme, hiduplah sebagai manusia, dan bergerak, bertindak dengan logika, hal-hal yang masuk akal. Jadi mari kita punya kesadaran kolektif tentang itu dan bergerak dalam kesadaran itu dan hidup di situ dan mati juga dalam kesadaran yang sama. Mungkin itu. Ya, gelap tidak bisa menerangi oleh gelap, tapi terang pula lah yang menerangi. Martin Luther King.